Saudara-saudara, ketika saya berkhotbah di satu kota yang sudah lama tidak saya kunjungi, seorang rekan hamba Tuhan berkata kepada saya begini, Pak WP, nanti habis makan siang kita pergi ke tempat di mana dulu Pak WP pernah mendoakan mereka ketika Bapak melayani sebagai seorang mahasiswa praktek. Mungkin 10, mungkin 15 tahun yang lalu kita lihat lagi ya kondisi mereka. Saudara, disebutkan dua nama yang saya ingat dengan baik, yang saya ingat dengan pasti. Dan dua-duanya mengalami peristiwa yang sama-sama buruknya ketika api itu membakar rumah mereka. Enggak sampai habis tetapi cukup parah. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, saya adalah seorang mahasiswa praktek yang berbicara kepada dua kepala keluarga mendoakan mereka. Dan kini sudah 10-15 tahun berlalu setelah peristiwa itu dan gembala setempat masih orang yang sama meminta saya untuk mengunjungi kembali mereka. Saya kunjungi saudara-saudara, rumah yang pertama sudah dibangun dengan begitu baik. Si Om masih mengenali saya sambil berkata, wah sekarang sudah bertambah usia ya, tetapi kelihatan lebih matang. Dan saya mau bersyukur Pak WP. Dulu peristiwa itu buruk, rumah saya terbakar hampir habis. Tetapi Tuhan gak pernah meninggalkan. Tetapi Tuhan itu setia. Perlahan namun pasti kami bangun kembali rumah ini. Next time Pak WP kalau pelayanan di kota ini nginep di rumah kami. Mau enggak? Saya bilang enggak mau. Maunya apa? Rumahnya aja diberikan ke saya. Rumahnya sudah terbangun sangat bagus, saudara-saudara. Tidak menampakkan ada sisa-sisa bahwa 10 tahun lebih yang lalu mereka mengalami masa yang sangat sulit. Penuh pujian, penuh rasa syukur, penuh terima kasih. Dan selesai kemudian gembala berkata kepada saya, kita ke sebelah ya Pak. Barangkali mereka lebih butuh doa Bapak daripada di rumah yang pertama. Di sebelah rumah itu juga sudah direnov, tetapi kondisinya tidak sebaik yang pertama. Dan ketika saya masuk, si ibu masih mengenali saya lalu berkata, Pak WP wajahnya gak berubah ya. Berarti saudara-saudara saya itu awet tua. Bayangin 10 tahun sampai sekarang dia bilang wajahnya gak berubah. Itu bukan awet muda, itu awet tua. Lalu dia berbisik dan berkata, tolong doakan suami. Nanti saya bawa masuk Bapak ke kamar, tolong doakan suami. Saya masuk saudara-saudara ke kamarnya untuk menemukan, melihat dari jauh seorang pria duduk di kursi roda menatap jendela. Lalu saya tanya, sejak kapan Bapak gak bisa jalan? Kok duduk di kursi roda? Dia sebenarnya masih bisa Pak, hanya dia malas. Saya temui pria itu duduk di kursi roda, menatap ke arah jendela. Saya perkenalkan diri saya, dia tidak mengingat saya. Lalu istrinya membisikkan sesuatu, lalu dia tersenyum. Dan kalimat pertama yang keluar adalah, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi Pak? Seandainya ini dulu gak terjadi, hidup saya pasti lebih baik. Seandainya ini gak terjadi, pasti semuanya lebih baik dari sekarang. Seandainya gak terjadi, pasti rumah saya jauh lebih bagus. Seandainya gak terjadi, pasti segalanya jadi lebih baik. Dan tiba-tiba dia menangis, menjerit-jerit gak karuan. Lalu istrinya datang dan berkata, sadar Pak, sadar, sudah 10 tahun lewat. Dia tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, seandainya semua enggak terjadi.
Saudara perhatikan baik-baik satu kalimat yang akan saya katakan ini, saudara-saudara. Ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan hidup. Boleh ditayangkan ya. Ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan hidup akan menurunkan kualitas hidup kita perlahan namun pasti. Kalau ada satu peristiwa di dalam hidup Anda yang Anda nggak bisa terima dan Anda terus berkata, seandainya saya tidak menikah dengan dia, seandainya saya tidak berdagang dengan dia, seandainya kami tidak berpergian dan bencana itu terjadi, seandainya, hidup dalam seandainya menunjukkan kita nggak mampu menerima kenyataan hidup, perlahan namun pasti kualitas hidup Anda akan menurun. Perlahan namun pasti Anda akan dibebani masa lalu dan Anda nggak bisa bergerak dengan baik menuju masa depan. Perlahan namun pasti hidup Anda akan dihancurkan dengan kalimat seandainya hal ini tidak terjadi. Pak Wewe tahu kan kenapa saya nggak menikah sampai sekarang walaupun banyak yang suka, banyak yang mendekati. Kata seorang wanita yang hidupnya sangat pahit. Bapak tahu apa yang dilakukan mantan pacar saya kepada saya kan? Semua laki-laki sama aja. Dan di titik ini saya berkeberatan dan berkata enggak sama. Ada yang skincarean, ada yang enggak. Beda. Ada yang awet muda seperti Pastor Carlston dan ada yang cepat menua seperti Pastor satunya. Karena dia begitu memikirkan Anda. Bayangkan saudara-saudara peristiwa pacarnya melukai itu terjadi 10 tahun yang lalu. Tetapi dia terus hidup dalam seandainya ketika harapannya tidak menjadi kenyataan dan hidup dalam pengandaian itu. Perlahan namun pasti menurunkan kualitas hidup kita. 10 tahun seorang pria sudah tegak berdiri setelah rumahnya kebakaran. Karena dia mampu menerima kenyataan itu. 10 tahun berlalu, seorang pria yang lain duduk di kursi roda dan terganggu kesehatan mentalnya. Karena dia tidak sanggup menerima peristiwa yang sama terjadi dalam hidup. Dan saya tahu pasti ada peristiwa-peristiwa tertentu di dalam hidup yang tidak mampu Anda terima kan. Ada peristiwa-peristiwa tertentu di dalam hidup yang membuat kita kemudian merasa gak bisa move on kan. Ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup yang tidak menyenangkan. Dan kita gak punya harapan di tengah keterpurukan yang terjadi dalam hidup kita. Dari mana datangnya harapan itu? Wong hidup saya sendiri yang berantakan kok Pak. Dari mana datangnya harapan itu? Wong hidup saya sendiri yang mengalami peristiwa tidak menyenangkan. Siapa yang bisa saya andalkan? Terbukti hidup saya sudah gagal. Dan itu sebabnya saudara-saudara saya mengajak kita merenungkan tema ini. Dari mana kita menemukan harapan di tengah keterpurukan hidup ini? Dari mana kita menemukan kekuatan untuk kemudian bangkit dan muncul lagi ketika kehidupan menaruh Anda pada titik yang paling rendah yang Anda tidak sukai? Dari mana muncul harapan ketika hidup sedang berada dalam keterpurukan? Yang pertama saudara-saudara, kita memiliki harapan di tengah keterpurukan ketika ada sahabat-sahabat yang mengasihi, menerima kita apa adanya, lalu membawa kita pada Kristus. Baca ayat ini. Markus 2 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat.
Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Lumpuh berarti dia tidak bisa bergerak. Kalau Anda tidak bisa bergerak, Anda tidak bisa bekerja, Anda tidak bisa melakukan apapun, masa depan Anda suram. Lumpuh berarti Anda tidak punya kekuatan di dalam diri Anda sendiri. Tetapi kini ada orang-orang, temannya pasti, sahabatnya yang membawa kepada Yesus digotong oleh 4 orang. Saudara lihat yang lumpuh gak bisa ngapa-ngapain, tetapi dia punya sahabat yang mengasihi dan peduli, digotong oleh 4 orang. Dan ketika mereka hendak masuk ke rumah, memohon Yesus akan untuk menyembuhkan, mereka lihat rumah itu sudah begitu penuh. Alkitab mengatakan di ayat yang kelima, mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Semua orang punya kepentingan sama Yesus, semua orang mau dijamah, semua orang mau disembuhkan. Dan barangkali karena mereka menandu orang itu, maka mereka terlambat datang. Sudah terlanjur penuh. Harusnya mereka bisa berkata, kita telat. Next time ya bro. Tetapi mereka tahu, mereka mengasihi orang yang lumpuh ini. Mereka gak bisa mengatakan next time ya bro ya. Karena barangkali Yesus tidak akan kembali ke situ lagi. Terus mereka berpikir bagaimana caranya supaya bisa ketemu Yesus. Salah satu di antara mereka melihat ke atas barangkali sambil berkata, I have an idea. Mereka segera naik, saudara-saudara, rumah zaman dulu itu bentuknya seperti itu. Ada tangga dari samping yang bisa membuat mereka naik ke atap rumah. Atap rumahnya itu datar seperti dak-dakan itu, terbuat dari kayu dan kemudian diberi tanah liat. Dan salah satu di antara mereka berkata, mari kita bongkar. Barangkali yang lain akan melihat ke dia lalu berkata, gantinya gimana nanti? Gampang, yang penting teman kita ketemu Yesus. Kalau ketangkap Satpol PP gimana? Urusan belakangan, yang penting dia ketemu Yesus. Dan Anda bayangkan seandainya Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, lalu di atas terdengar suara dan orang nengok. Suara apa? Tikus barangkali. Suara apa? Kucing barangkali, suara apa kok kenceng, dan mulai berjatuhan itu tanah liat ke bawah, semua orang pasti melihat ke atas. Kalau di dalam zaman now orang pasti sudah angkat itu handphonenya. Dan mereka melihat seorang yang lumpuh diturunkan. Saudara, Anda tahu, sebelum orang yang lumpuh ini mengalami mujizat Yesus, dia sudah mengalami salah satu mujizat yang gak kalah gedenya. Dia punya teman yang peduli, dia punya teman yang mengasihi, dia punya teman yang mempertaruhkan diri mereka demi kesembuhannya. Barangkali dia juga akan berpikir, ini aku mau diturunkan beneran, kalian sudah latihan dah? Udah gladi bersih belum? Kalau aku diturunkan pakai tali dan kalian gak latihan, aku jatuh gimana? Tapi teman-temannya insist, we will do that for you. Untuk membuat kamu ketemu Yesus. Saudara, kita punya harapan di tengah keterpurukan ketika Anda punya sahabat yang mau mendoakan Anda, menerima Anda apa adanya, menawarkan kopi kepada Anda, lalu membawa Anda kepada Yesus. Harapan di tengah keterpurukan datang. Ketika ada orang-orang yang masih peduli dan mengasihi Anda. Mendengarkan Anda, menyediakan dirinya. Dan membawa Anda berjumpa dengan Yesus. Sebab Anda tahu, bukan hanya harapan yang hancur yang akan menghancurkan hati kita. Yang menghancurkan hati kita, selain harapan yang hancur adalah bahwa Anda sendirian di dalam pergumulan itu.
Dan Anda boleh lihat, semua orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, mayoritas dia sendirian menjelang akhir hidupnya. Sebelum seseorang memutuskan untuk meloncat, sebelum seseorang memutuskan untuk memotong nadinya, sebelum seseorang memutuskan untuk menelan obat tertentu, bukan cuman pergumulan itu yang menghancurkannya, tetapi rasa sepi. Bahwa enggak ada orang yang tahu apa yang aku rasakan. Loneliness atau kesepian, saudara-saudara. Dan perasaan tidak diinginkan adalah kemiskinan yang paling parah. Kesepian dan perasaan tak diinginkan adalah kemiskinan yang paling buruk. Sudah kena masalah, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihi, maka orang memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Buat apa saya hidup Pak WP, nggak ada yang menganggap saya penting. Buat apa saya bertahan Pak WP, nggak ada yang mencintai saya. Buat apa saya berjuang Pak WP, hidup saya nggak ada nilainya. Udah kena masalah, udah kena pergumulan, merasa sepi dan sendiri. Dia dekat sekali dengan bunuh diri. Dan mari perhatikan statistik ini saudara-saudara. Boleh ditayangkan sekitar 98% dari sebuah survei tahun 2021 merasa kesepian. Gak ada yang menganggap saya berharga, gak ada yang mengingini saya, gak ada yang terhubung dengan saya. Dan 40% memiliki pikiran untuk melukai diri sendiri ataupun untuk berpikir untuk bunuh diri dalam 2 minggu terakhir ketika survei itu dilakukan. Dan survei dari Badan PBB mengatakan setiap jam 100 orang mati terkait dengan problem loneliness atau kesepian itu. Berarti setiap menit ada 30-an orang yang memutuskan untuk berakhir hidupnya terkait dengan penyebab-penyebab akibat merasa sepi. Anda tahu statistik ini berkata apa? Anda, saya, kita perlu Yesus. Anda, saya, kita perlu orang-orang yang akan menunjukkan kepada kita, orang-orang yang akan berkata kepada kita, orang-orang yang akan membawa kita pada Yesus. Maka ketika Roh Kudus menggerakkan hati Anda untuk berbicara tentang Kristus kepada seseorang, untuk memforward sebuah kutipan lagu atau firman Tuhan kepada seseorang, jangan katakan kepada saya, Pak, saya sudah berulang kali berbicara, dia menolak. Pak, saya sudah berulang kali kirim WA firman Tuhan, dia abaikan. Pak, sudah berulang kali saya ajak bicara, dia bebal. Semua orang perlu Yesus. Walaupun ada saat di mana dia merasa tidak terlalu perlu. Tetapi ketika Anda menggerakkan, ketika Roh Kudus menggerakkan Anda untuk berbicara, membawa orang pada Yesus. Just do it. Anda pernah gak sih saudara-saudara naik kereta api jarak jauh? Misalnya dari Surabaya ke Jogja, saudara-saudara itu 4-5 jam perjalanan. Saya sering naik kereta api karena lebih rileks. Begitu naik 10 menit kemudian
orang yang jualan makanan, Mbak atau Mas lewat menawarkan, mau sarapan Bapak Ibu, kopi, kue, snack. Dan saya berkata pada diri saya, enggak, saya sudah makan. Enggak tergoda. Mereka hilang. Sejam kemudian mereka muncul. Kopi, teh, Bapak Ibu, ada kue barangkali lapar daripada masuk angin. Ini ada sarapan, Bapak Ibu mau? Sekali lagi saya bilang, enggak Mbak, terima kasih. 40 menit kemudian mereka lewat, sekali lagi. Teh, kue, Bapak Ibu masih ada sarapan, nasi goreng, empal dan yang lainnya daripada masuk angin. Bapak mau? 2 kali saya bilang enggak. Kali ini saya tetapkan hati saya, enggak. Tapi saya mau lihat, apa sih? Saya mulai lihat, mulai pegang. Mau Pak? Enggak. Saya taruh. Dari enggak mau lihat sama sekali, mulai pegang, enggak. 2 jam dari berangkat mereka datang. Bapak mau sarapan Pak? Saya mulai bertanya, yang enak apa? Nasi goreng Pak. Tapi saya kembali berkata, enggak, saya sudah sarapan. Gimana Pak, udah dipegang mau dibeli? Terima kasih, enggak. Mereka pergi. 3 jam setelah saya masuk kereta, saya mulai kangen mereka. Kok gak ada yang nawarin ya? Saya udah mulai lapar nih, saat ini saya butuh nih. Begitu mereka lewat, ya Mbak saya mau Mbak 2 porsi. Saudara, mereka menawarkan makanan jasmani aja gigih kayak gitu loh. Demi keuntungan finansial. Kenapa kita tidak segigih itu dalam tanda kutip? Menawarkan orang untuk mengalami yang terbaik dalam hidupnya lewat Yesus. Pertama mungkin mereka nolak, enggak. Kedua mungkin mereka berkata tidak. Ketiga kali mungkin berkata coba ya lain kali ya. Keempat kali mungkin mereka merasa ada dalam kondisi hidup tertentu. Dan mereka berkata aku enggak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan barangkali WA Anda kelima, kontak Anda kelima. Itu tepat pada waktunya. Dan mengubah hidupnya selama-lamanya. Dunia ini penuh dengan orang putus asa dan kesepian. Dan hanya satu yang bisa mengalirkan sumber kehidupan kepada mereka. Yesus. Hanya Yesus. Selamanya Yesus yang memberi aliran-aliran hidup itu. Wujud nyata kasih dan kepedulian kepada orang lain adalah kesediaan kita untuk menerima mereka apa adanya. Dan membawa mereka kepada Yesus, sang sumber pengharapan. Di tengah dunia yang penuh dengan keterpurukan, mari bawa orang berjumpa dengan Yesus. Win the lost at any cost. Karena Kristus sudah memberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Yang kedua, saudara-saudara, kita memiliki harapan di tengah keterpurukan ketika ada Yesus Kristus yang memulihkan secara utuh dan menyeluruh. Anda udah tahu skinnya bahwa ini orang sakit lumpuh, sahabat-sahabatnya membobol atap rumah dan menurunkannya di hadapan Yesus. Harusnya kalimat yang pertama kali Yesus katakan adalah, nak, teman-temanmu hebat, imannya hebat, maka saya sembuhkan kamu sekarang. Tetapi catatan Alkitab berbeda.
Mari kita lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa ini? Tolong ayatnya ditayangkan. Ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka ini kan jamak. Iman siapa? Iman teman-temannya. Iman 4 orang itu. Bukan iman orang yang sakit. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Coba Anda bayangkan Anda jadi orang lumpuh itu, kira-kira Anda akan bengong atau bengong sekali? Saya ini sakit, diturunkan untuk dijamah Yesus karena Yesus menyembuhkan. Lalu mengapa Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena Yesus tahu mindset orang pada waktu itu. Bahwa setiap sakit yang fatal, yang terminal dikaitkan dengan fenomena yang ada di dalam yaitu dosa. Maka Tuhan Yesus membebaskan dia dari dalam dulu keluar. Dibereskan dulu mindsetnya. Kalau kamu berpikir sakit penyakit ini terjadi karena dosa, hari ini aku berkata kepadamu, dosamu sudah diampuni. Dibebaskan mindsetnya dari pikiran yang keliru, dipulihkan dari dalam. Sekaligus ketika Yesus mengatakan kalimat ini, dia hendak menunjukkan siapa dirinya. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya yang ilahi, hanya pencipta kehidupan, hanya Sang Sabda yang menjadi manusia, hanya Tuhan yang berhak mengatakan dosa seseorang diampuni. Sehingga gak heran di situ duduk beberapa ahli Taurat dan mereka berpikir, mengapa ia berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Saudara, Anda pernah dengarkan orang dari keyakinan lain berkata begini. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengatakan dirinya Allah. Maka aku akan percaya sama Yesus. Lalu Anda buka Alkitab Anda hubungi pendeta Anda. Di mana satu ayat Pak yang mengatakan Yesus mengatakan secara langsung dirinya adalah Allah. Orang itu mau jadi percaya. Saudara, sebenarnya dalam konteks Yahudi, ketika Yesus menyatakan pengampunan dosa, dosamu sudah diampuni. Secara eksplisit Yesus mengatakan dirinya adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mengampuni dosa. Sehingga orang Yahudi keberatan lalu berkata dia menghujat Allah. Dia menganggap dirinya serupa dengan Allah. Dan lewat kalimat itu Yesus ingin menegaskan bahwa dia sungguh Sang Sabda yang menjadi manusia itu. Dia Sang Pencipta kehidupan. Anda lihat dia mengerjakan pemulihan itu dari dalam. Karena iman siapa saudara-saudara? Karena iman orang yang sakit itu. Bukan karena iman mereka, karena iman teman-temannya. Hal yang sama juga bisa terjadi padamu. Karena imanmu Yesus memulihkan keluargamu. Karena imanmu Yesus memulihkan teman terbaikmu. Karena imanmu Yesus memulihkan orang yang kamu bawa kepadanya. Iman Anda itu bisa berdampak pada hidup orang lain. Ketika Yesus melihat imanmu dan memutuskan untuk menjamah orang yang kamu bawa kepadanya. Yesus tidak melihat iman orang lumpuh itu lalu berkata dosamu sudah diampuni. Dia ngelihat teman-temannya yang tadi menjebol atap itu. Dan berkata dosamu sudah diampuni. Dipulihkan dari dalam dulu. Mindsetnya dibebaskan. Lalu mari kita perhatikan ayat selanjutnya saudara-saudara. Kepadamu kukatakan ayat 11, bangun,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang kalau mindsetnya udah dibenerin, orang kalau pikirannya udah dibenerin, maka ekspresi badani itu cuman akan ngikut saja. Dan ketika Yesus bersabda, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mungkin dia akan bangun, mengangkat tilamnya, lalu menengok ke atas sama teman-temannya sambil berkata, thank you bro, see you outside. Kita syukuran, kita ngopi bareng. Dalam dipulihkan, kemudian menyusul badannya, tubuhnya disembuhkan. Tuhan itu kalau memulihkan gak pernah tanggung-tanggung. Dia kalau memulihkan, dia kalau menjamah, dia mengubah sesuatu dari dalam. Lalu dia juga menjamah tubuh jasmani kita dan memberi kesembuhan. Dan Yesus yang sama yang mengerjakan mujizat yang utuh di masa lalu adalah Yesus yang mengerjakan mujizat yang utuh di masa kini, adalah Yesus yang mengerjakan mujizat yang utuh di masa depan. Karena firman Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Peristiwa ini terjadi belasan atau puluhan tahun yang lalu. Ketika yang ada adalah warnet. Anda masih ingat orang bermain internet di warnet? Dan waktu itu biasanya ada yang buka 24 jam. Dan menjelang jam 12 malam seorang rekan pemilik warnet telepon ke saya lalu berkata, Pak WP pasti belum tidur kan? Boleh datang ke warnet saya? Karena ada seorang yang butuh bantuan Bapak. Malam ini? Iya malam ini juga Pak. Karena dia sudah 3-4 hari nginep di warnet saya. Bapak datang ya. Saya datang saudara-saudara. Lalu saya melihat seorang perempuan di pojokan sedang mengetik-ngetik sesuatu. Dan pemiliknya berkata, dia butuh bantuan Pak. Dia udah 3-4 malam di sini. Gak kemana-mana. Lalu saya memperkenalkan diri saya pendeta WP. Anda sudah 3 malam menginap di warnet ini. Apa yang bisa saya bantu? Dia menoleh ke arah saya lalu berkata, Pak Pendeta, bantu saya menemukan pacar saya. Oke. Kenapa kamu mencari pacarmu? Saya datang dari Jakarta Pak, mencari pacar saya di Surabaya tempat dia tinggal. Namanya ini, alamatnya ini. Tapi saya sudah cek, dia tidak lagi tinggal di situ. Jadi saya nggak punya uang untuk menginap. Saya putuskan untuk tinggal di warnet ini. Sampai kapan nak? Sampai pacar saya ketemu. Kenapa kamu mencari pacarmu? Dia menunduk ke bawah, tangannya memegang perutnya lalu berkata, anak ini butuh biaya. Oh langsung hampir saya salami, selamat gitu ya. Orang lain susah punya anak, ini gak usah menikah juga udah punya anak. Lalu saya berkata Surabaya ini luas nak, gak mungkin saya bisa mencari. Udah kamu pulang aja ke Jakarta, saya beliin tiket, kamu kembali ke rumah orang tuamu, kamu ngaku ke rumah orang tuamu ya. Papa mama pasti menerima kamu. Dia menuliskan nomor telepon saudara-saudara. Nomor handphone waktu itu masih jadul banget, lalu berkata, Pak WP silahkan telepon. Saya lihat ke arah teman saya, pinjem HP-mu bro. Kenapa Pak? Mahal pulsanya. Apalagi ini Surabaya, Jakarta. Anda masih ingat kita nggak bisa pakai WA call dan yang lain dulu nggak ada ya cuman handphone yang kalau interlokal tuh mahal.
Di sini. Saya telepon, saya speakerphone. Jam 12:30 malam. 1 kali nggak diangkat, saya nggak menyerah, saya telepon lagi. Nggak menyerah, saya 3 kali, saya telepon lagi dan diangkat. Siapa ini malam-malam telepon? Pak, nama saya Pendeta Wahyu Pramudia dan saya bertemu dengan anak Bapak di Surabaya. Senyap, lalu terdengar suara. Ya Pak Pendeta, mengapa anak saya? Saya tengok dia, lalu saya berkata, saya cerita ya, dia mengangguk. Anak Bapak sedang hamil 5 bulan dan ini mencari pacarnya. Saya biayai ya Pak, tolong anaknya diterima apa adanya. Hening, lalu ada suara. Terserah Pak WP, anak saya mau diapakan. Diambil anak, kami bersyukur, jadi pembantu juga boleh. Jadi di koster di gereja juga oke. Maksud Bapak, ini Pak, kami di sini sudah sibuk mengurus anaknya yang umur 5 tahun yang gak jelas siapa bapaknya. Saya lihat dia, saya kira dia cupu, ternyata dia suhu. Saya tutup teleponnya, benar ini anak yang kedua. Terus, di mana yang 2? Berhasil Pak. Berhasil apa? Berhasil saya gugurkan. Saya kira cupu, ternyata suhu. Kalau Anda di posisi saya malam itu, apa yang Anda akan lakukan? Sulit ya. Kini Anda ngerti kan kenapa hamba Tuhan selalu kelihatan lebih tua dari umurnya. Termasuk yang duduk di depan. Saya taruh sejumlah uang dan saya cuman bilang, pulang nak, temuin orang tuamu. Ini nomor handphone saya, kalau sampai dia menolak, kamu butuh tempat, saya akan carikan untuk kamu. Malam itu menjelang subuh kami akhiri dengan doa dan saya gak pernah ketemu orang ini lagi. Hari itu saya terjadwal di sebuah KKR, di sebuah kota kecil di luar Jawa. Karena satu-satunya penerbangan ya cuman late is our nature itu, maka saya ambil tuh pesawat. Dan benar sesuai dugaan saya, telat. Dan saya dikasih bis kuat supaya sekuat macan. Akibatnya begitu landed saya dijemput panitia dan panitia berkata begini, Pak 1 lagu terakhir Bapak langsung KKR ya. Loh baju saya masih pakai kaos, gak apa-apa saya pinjemi jaket Pak, udah gak ada waktu. Jadi begitu lagu terakhir saya lihat di sini ada WL dan ada singer dan yang lain-lainnya, saya langsung maju untuk KKR saudara-saudara. Apa adanya jaket pinjaman dan yang lainnya. Dan setelah amin saya duduk di situ, panitia berdoa. Dan kemudian seorang perempuan menyalami saya lalu berkata, terima kasih ya Pak WP untuk firman-Nya. Bapak masih ingat siapa saya? Enggak. Terus saya memanggil anaknya, sini nak, sini. Salam sama Pak Pendeta. Anaknya salam dan si ibu berkata, cium tangannya Pak Pendeta. Mama berhutang hidup sama Pak Pendeta. Saya mulai nengok. Kamu siapa? Datang dari masa depan atau masa lalu? Dia tersenyum memandang ke arah saya lalu berkata, Surabaya 17 tahun yang lalu di sebuah warnet tengah malam. Kamu? Iya Pak, masih hidup?
Puji Tuhan. Lalu dia memanggil seorang lalu berkata, saya tahu ingat dia tadi main musik di situ. Pak, kenalan sama Pak WP. Oh ini Pak WP yang kamu ceritain. Saya suaminya Pak. Terima kasih untuk berdoa bagi dia malam itu. Loading saya masih lambat, saudara. Ini apa gitu. Lalu setelah dia menyodorkan kopi, membawa saya ke sebuah ruang bersama keluarganya. Lalu dia berkata, 17 tahun yang lalu, ketika harapan saya hancur berantakan, Bapak membawa saya kepada Yesus. Bapak mendoakan saya. Bapak meminta saya pulang, memberi saya uang ke rumah keluarga saya. Dan Bapak tahu, Tuhan Yesus menangkap saya. Mengampuni dosa dan salah saya. Bapak ingatkan berapa kali saya hamil. Lalu saya bilang gini, berapa yang hidup Pak? Lalu dia bilang, sekarang Tuhan Yesus mengampuni saya. Tuhan memanggil saya jadi hambanya. Saya masuk STT, ketemu suami yang tahu latar belakang saya. Dan ini kami di sini sebagai sebuah kesaksian. Kalau Tuhan menjamah, kalau Tuhan memulihkan, Dia memulihkan secara utuh dan menyeluruh. Dia tebus salah dan dosa saya. Dia beri saya hidup yang baru. Dan di kota kecil ini Pak, kami mengabdikan hidup kami untuk Yesus. Bapak boleh sharingkan cerita ini, tetapi saya nggak mau muncul ke permukaan. Saya cuman mau bilang, cuman Yesus yang memberikan pemulihan menyeluruh. Cuman Yesus yang bisa mengubah sampah kayak saya. Jadi seorang hamba yang berdiri di hadiratnya. Dia menyucikan segala dosa saya. Dia memberi saya hidup yang baru. Dan Tuhan kalau pernah bekerja, Tuhan kalau menjamah saudara-saudara, tidak pernah tanggung-tanggung. Dia memperbaiki kita dari dalam, menyucikan hidup kita. Dia mengubah apa yang kemudian muncul dan nampak di hadapan orang lain. Dan hanya Yesus yang bisa begini. Dan barangkali Anda ingat teman yang harus Anda bawa kepada Yesus. Yang butuh harapan di tengah keterpurukannya. Dan barangkali Anda sadar bahwa itu saya Pak. Saya bukannya gak kenal Tuhan, saya sudah kenal Tuhan tetapi hidup saya hancur berantakan lagi. Saya aja malu dan jijik sama hidup saya. Ingat Yesus. Ingat Dia di atas kayu salib itu, Dia mati untuk menyucikan Anda dan saya dari segala kesalahan. Dan ingat, Dia berkata bahwa hanya bilur-bilurnya yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Hanya Yesus. Selamanya hanya Yesus yang bisa menjamah dan bisa memulihkan kehidupan. Dan barangkali Anda berkata, itu saya. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Barangkali Anda mengingat seseorang yang perlu berjumpa dengan Yesus. Doakan dia. Hanya Kau Yesus.
Barangkali Anda berkata, itu saya Pak, bukan orang lain. Itu saya yang butuh Yesus. Datang kepadanya. Datang kepadanya.